Ya, halo, selamat malam YouTube channel Thomson Sirus. Saya sedang berada di rumah dinas Bupati Tapanuli Utara. Bersama saya saat ini sedang ada Bupati Tapanuli Utara, Bapak Dr. Andus Nixon Nababan. Sapa dulu Mang pemirsa kita. Halo. Halo, Horas. Horas Tapanuli Utara. Horas Tapanuli Utara. Oke. Pemirsa YouTube channel Thomson Sirus, saat ini saya ngobrol-ngobrol santai. Ini sudah malam ya, jadi sudah di atas jam berapa nih? Setengah 9. Setengah 9. Jadi setengah 9 Pak Nixon ini tamunya antri ya, karena memang banyak yang dibicarakan di Tapanuli Utara. Banyak juga yang berminat untuk berinvestasi di Tapanuli Utara. Pak Nixon sendiri ya, Pak Nixon Nababan sendiri sudah periode kedua ini ya. Periode kedua. Pak Nixon, ini kita pemirsa YouTube channel ini banyak orang Baten, orang-orang Tapuk juga banyak. Kemarin saya videokan yang dari Siborang-Borong sampai ke Sipahutar, 2 minggu sudah tembus 20.000 penonton. Oh, berarti banyak juga orang-orang Sipahutar yang di perantauan. Saya videokan juga yang dari Bandara Silangit ke Muara sampai ke Tugaritona, itu sudah hampir 100.000 yang nonton. Ya. Sudah ada 100.000, berarti orang-orang yang di perantau mah sangat ingin melihat seperti apa sih perubahan-perubahan yang di Tapanuli Utara. Terkait dengan ini Amang, ya. Saya lihat kan yang di zaman Amang ini yang lagi bagus, artinya yang lagi happening, yang lagi naik daun waktu itu Bandara Silangit ya. Dulu kan orang-orang dari Jakarta harus dari Kuala Namu dulu nih ya. Itu gimana Mang prosesnya? Saya tahu Abang sangat-sangat memperjuangkan itu. Iya. Jadi terima kasih. Saya Thomson Sirus dan juga mungkin yang akan menonton YouTube-nya Mang Thomson Sirus. Sebenarnya ini kesempatan yang sangat berharga juga. Siapa Mang? Bahwa ini baru pertama sekali saya ceritakan. Ceritakan ya. Jadi ketika itu saya 2014 bulan 6 dilantik menjadi kepala daerah Tapanuli Utara. Dan ketika itu saya pelajari tentang APBN, APBD tingkat 1, tingkat 2. Nah ketika itu di APBN kita kan sudah ada anggaran untuk Bandara Silangit itu 400 miliar. 400 miliar ya. Nah, ketika itu Bandara Silangit bukan lagi bandara perintis, tapi bandara yang dikelola AP2, artinya komersil. Nah, ketika bulan 9 itu saya cek dengan Dinas Perhubungan yang di Tapanuli Utara, anggarannya hilang. Bisa jadi yang 400-an itu hilang. Kok bisa? Ya, mungkin karena ketika itu ada rencana pemerintah pusat mau membuat lagi Bandara Silangit balik jadi bandara perintis. Jadi mau diarahkan ke mana? Kementerian Perhubungan. Jadi bukan ditangani AP2. Oh. Kemudian ketika itu saya coba komunikasi dengan teman-teman di Jakarta, termasuk teman-teman di DPR RI, termasuk juga Bang Syukur Nababan ketika itu masih di Komisi 6 ya. Komisi 6 ya. Saya Coba cek ke beliau, ini kenapa anggarannya hilang? Ternyata memang ada mau ditarik ke Kementerian Perhubungan. Nah, ketika itu saya agak komplain juga kepada pemerintah pusat. Saya layangkan surat, kemudian saya ajak masyarakat termasuk Dewan untuk membuat semacam komitmen bahwa itu harus tetap ditangani oleh AP2. Karena apa? Kalau ditangani AP2 tentu kan nilai komersil toh. Nah, tentu pembangunan, perawatan dan barangkali marketnya kan jelas. Iya. Kalau nanti ditangani oleh Kementerian Perhubungan ya kembali lagi perintis, artinya pesawat capung kan begitu ya. Nah, kemudian saya susun juga visibilis tadi ketika itu Sukopindo dan ITB ya. Ada beberapa bandara di Tapanuli Raya yang dikaji, dan di kajian itu menyatakan bahwa Silangit lagi visible. Iya. Visible. Dan memang kita secara manual juga kita buat hitung-hitungan berapa sih orang Tapanuli Raya ini yang ke Medan nih, ke Kuala Namu.
Nah ketika itu saya ditelepon oleh Pak Budi Karya. Iya. Waktu itu Menteri Perhubungan ya? enggak, Direktur AP2. Oh, dia masih Direktur AP2 Iya, ya? dia masih Direktur AP2 ketika itu. Saya ditelepon sama beliau. Beliau mengatakan kepada saya bahwa Silangit akan tetap ditangani oleh AP2. Ya ada kelegaan kembali buat kita. Kemudian ketika itu saya sampaikan juga ke teman-teman di Jakarta. Kalau saya cerita di sini panjang lah teman-teman. Tapi ya banyak yang menteri juga yang mendukung ketika itu. Ketika Pak Presiden datang 2015 berkunjung ke Kapal Utara dengan pesawat Angkatan Udara, salah ketika itu saya diajak berdua ngobrol. Waktu itu dipanggil Mas Pramonanung, Menteri Sekretaris Negara Kabinet. Nah, saya ngobrol sama Pak Jokowi, saya serahkan visi misi tadi. Ketika itu Pak Jokowi perintahkan agar bandara Silangit dikembangkan. Waktu itu saya sodorkan semua, saya bicara berdua sama beliau di VIP Silangit. Kemudian beliau perintahkan waktu itu dipanggil para menteri, ada juga di Garuda ketika itu, bahwa saya setuju Silangit dikembangkan. Nah, dan bulan depan Garuda harus mendarat. Jadi saya langsung terima kasih banyak sama beliau, Bapak Presiden, dan juga kita langsung ketika itu umumkan kepada masyarakat Kapal Raya, termasuk Kapal Utara. Jadi kemudian 2 minggu kemudian saya dipanggil ke Jakarta oleh Dirut Garuda. Launching kalau nggak salah. Bukan. Jadi ketika itu saya dipanggil, ya kita sedikit debat. Iya. Karena ada perintah Bapak Presiden bulan depan mendarat Garuda, sementara Dirut Garuda mengatakan bahwa mereka tidak bisa mendarat. Rugi? Bukan, karena landasan kita pertama katanya terlalu rawan, terlalu pendek, kemudian tebing kita terlalu tinggi, tebing bandara itu ya. Nah ketika itu kita debat lah, akhirnya ada yang menengahi Direktur Komersil yang menyarankan agar kita memapas tebing. Nah, memapas tebing yang 2 meter, Pemkap kita pemerintah daerah. Nah, ketika itu saya sanggupi langsung. Nah, 25 meter kali 70 meter. Jadi alasannya ketika itu bahwa pesawat Garuda itu go internasional. Jadi kalau error, ya secara bisnis mereka akan tidak dipercaya. Image-nya bisa jelek. Dari situ memang saya pahami, tapi ini karena perintah Presiden. Kemudian jalan tengah diambil lah ketika itu. 25 meter lebar, panjang 200 meter. Dan tinggi tebingnya itu ada 2,5 meter. Nah untung 2014-2015 itu kayak saya sudah buat pengadaan alat berat, ada 7. Yang waktu itu saya tugaskan ini untuk membuka jalan akses ke desa-desa terisolir, interkoneksi desa, kecamatan dan kabupaten. Dan itulah yang dipakai? Itulah yang dipakai. Kita tarik semua ini alat, siang malam kerja. Nah 2 hari kerja nggak kelihatan barang. Akhirnya saya teleponi lah Bupati Toba kirim alat berat, Bupati Humbang kirim alat berat, kemudian pengusaha swasta yang ada di Kapal Utara saya teleponi langsung. Keroyokan lah ya? Keroyokan. Kalau nggak salah ada sampai 20 alat berat, truk ada 30-an, siang malam kerja. Nah sembari setiap progres saya kirim ke Pak Menteri semua yang ada kaitan dengan teman-teman di DPR juga saya sampaikan agar dikawal lah istilahnya ya. Kemudian 11 hari, saya dikasih waktu 14 hari, 11 hari bisa kelar. Nah, waktu itu memang hari kedua sempat tertunda, 1 hari penuh. Tertundanya karena ada di tengah-tengahnya itu lumpur sehingga hampir tenggelam satu alat berat. Tarik dulu di setengah hari, kemudian setengah hari lagi cari kayu-kayu, balok-balok agar bisa tempat alat berat ini di situ. Nah kemudian selesailah 11 hari. Dan itu anggaran gotong royong. Nggak ada kita siapkan APBD, nggak ada APBN dan nggak ada anggaran AP2.
murni betul itu gotong royong, termasuklah dari saya. Untuk apa? Solar, gaji operator sama makan. Kita urunan lah waktu itu, kepala dinas dan lain sebagainya ya. Saya ingat Amang waktu itu malam-malam sidak ya. Malam-malam saya malam-malam di sana sidak ya kan, saya lihat 2 kali lah saya sidak lihat lumpur itu seperti apa. Malam-malam juga saya semangati semua operator bahwa ini untuk masa depan kita, sehingga mereka nggak malas kerja lah seperti itu. Nah, kemudian setelah selesai 11 hari dan memang tepat waktu, bombardir masuklah Garuda ya. Nah, itu bawa penumpang 75%. Dan awalnya mereka ketika tebing kita masih tinggi, mereka harus mendarat di 09 minimal. Nah, setelah tebing kita patas, mereka bisa mendarat di 01 atau 05 maksimum, sehingga tidak harus rem mendadak. Maka di situ saya jadi ada ilmu sedikit lah tentang bandara ya. Nah, kemudian setelah masuk ya 3 kali seminggu lah waktu itu, saya 2 minggu kemudian dipanggil oleh pihak Garuda lagi dipanggil bahwa katanya mereka maksimum 75%, 25% lagi harus loksit, jadi harus dibayar oleh pemerintah daerah. Nah, saya itu Tapuk doang, Tapuk daerah lain ya. Jadi waktu itu saya bilang kalau 25% kira-kira berapa duit nih? 300 juta kata. Nggak sanggup saya ini, saya bilang kan. Per bulan atau berapa itu? Per bulan. Per bulan. Nah, kemudian pihak Garuda bilang sama saya, Pak Bupati, ajak aja lah Bupati tetangga. Saya teleponin nih satu-satu, Bupati Samosir, Bupati Toba, Bupati Kumbang, perwakilan dari Tapeng datang juga, dari Tapsel datang, dari datang. Kumpul di rumah dinas ini semua sama pihak Garuda. MOU sudah disiapkan, tinggal tanda tangan. Tapi ketika itu Bupati Toba mengambil mic mengatakan, Pak Bupati, kami belum siap tanda tangan hari ini karena kami harus rapat dengan Dewan dulu untuk minta persetujuan. Dan ini diikuti oleh para bupati lain. Maka pihak Garuda udah hopeless. Saya juga, waduh, gimana ini gitu. Tapi ya saya dengan keberanian, dengan resiko segala sesuatu, apakah saya ditegur oleh Dewan atau seperti apa, karena saya undang juga Dewan dari Tapuk ketika itu, dan mereka jadi, mereka juga tidak masalah. Saya tanda tangan sendiri nih Pak Tom. Saya tanda tangan sendiri. Akhirnya sah lah itu ya, artinya harus saya bayar loh shiftnya. Nah, tapi puji Tuhan, 2 minggu kemudian saya ditelepon Pak Pandiangan kalau nggak salah itu. Garuda juga? Enggak, Sriwijaya. Saya ditelepon Sriwijaya. Mau mendarat. Tapi mereka belum kantong izin. Nah, kemudian saya ditelepon saya, Pandiangan, Pak Bupati kami mau mendarat, tapi izin kami belum keluar. Terus saya bilang, siapa yang mengeluarkan izin? Itu masih Pak Jonan, Menteri Perhubungan. Kemudian saya coba WA Pak Jonan. Saya bilang juga ke Pak Syukur dan teman-teman kita yang di Jakarta. Pak Jonan telepon saya, ya udah besok suruh datang mereka. Nah, pihak Sriwijaya datang besoknya. Nah, 2 hari kemudian mendarat Sriwijaya. 2 hari kemudian? Ya, hanya dalam jangka nggak lebih seminggu. Langsung masuk Sriwijaya dan tiap hari. Penumpangnya ketika itu langsung ada lebih dari setengah lah. Garuda itu sebenarnya full terus 75%. Nah, 1 bulan kemudian datang tagihan ke saya dari Garuda. Ya, saya bilang nggak punya duit, saya bilang nggak usah mendarat, saya bilang. Udah ada Sriwijaya. Dari Sriwijaya. Nah, ya kita nggak bayar tagihan itulah, karena memang 75% full dihitung bisnis sebenarnya mereka untung. Jadi tidak perlu harus kita bayar yang gitu. Nggak seperti biasanya mungkin ya kan? Iya, akhirnya setelah Sriwijaya masuklah sempat masuk Lion, ya. Kemudian masuk Batik, Lion, kemudian Citylink, itulah yang sekarang ini. Jadi yang sampai maksimal berapa kali waktu itu mendarat di Silang? Ada sebelum sampai Covid? 5 ya? Sampai penerbangan ke Malaysia, ke Kuala Lumpur. Jadi artinya Bandara Silang sebenarnya pintu gerbang ya
untuk Danau Toba. Untuk Danau Toba. Untuk Danau Toba. Dan memang posisi persis di tengah-tengah semua tengah-tengah, kabupaten kan begitu ya. Iya itu. Iya. Jadi pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, kalau Anda datang ke Danau Toba dari daerah Jawa, itu kalau nggak dari Bandara Halim nanti turunnya di Bandara Silangit, Ya. persis di wilayah Pak Nixon ini. Tapanuli Jadi di Tapanuli Utara, Siborong-borong, Borong-borong. ya, yang lagunya terkenal itu Sayur Kol. Iya. Ya, jadi, nah itu kan abang baru sampai di Silangit. Iya. Dulu kan ada sedikit cerita yang saya dengar dari abang waktu itu, rencana besar ya, untuk Danau Toba. Kan kalau udah selesai di Bandara Silangit, abang mau arahkan lagi itu ke muara apa namanya, para Pintu penumpang gerbang. ya kan, mau ke Samosir bisa Iya. langsung dari muara. Iya. Nah, itu emang jalan yang dari bandara sampai ke muara udah emang bagus sih belum? Ya, itu terima kasih lah kembali ke Pak Jokowi, Jokowi lagi, dan ya. juga Bapak Menteri Bas ya. Pak Basuki. Ya. 2016 beliau 2015 kalau nggak salah juga ini beliau berkunjung ke Taput, diajak Pak Syukur, Ya. kita bawa ke Muara. Ya. Dilihatnya lah indahnya Muara itu ya. Ya. Itu kan jalan provinsi. Kemudian ya kita bisik-bisikin lah, kita minta tolong, kita kasih surat agar itu dikenanya APBN. Dan puji Tuhan memang langsung Pak Menteri mengiakan ketika itu menjadi jalan strategis nasional. Dan itu sekarang jalannya sudah bagus. Kerjakan tahun berapa tuh? 2016. 2016. Nah, saya masih ingat betul kita tuan rumah Festival Danau Toba 2016. Jalannya itu udah 3/4 bagus. Dan Itu pelebaran. berapa kilometer itu dari apa? Bandara Silangit ke Muara? 23 kilo ya. 23 kilo ya. Sekitar setengah jam lah ya. Iya. Biar pemirsa itu Iya, channel setengah jam ya. Setengah jam dari apa namanya Bandara Silangit. Iya. Pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, nantinya Danau Toba itu akan dikelilingi kapal pesiar yang kecil ya. Jadi kalau Anda dari luar daerah yang belum pernah ke Danau Toba, nanti ada Pulau Samosir di tengah, itu nanti akan bisa dikelilingi oleh kapal pesiar yang kecil. Kalau Anda datang melalui Bandara Silangit, nanti akan turun diarahkan Amang ini ke Muara dulu ya. Lalu dari Muara nanti ke Samosirnya kemana, Mang? Nanggungu atau kemana? Onarunggu bisa, ke Nenggolan. Nenggolan bisa ya, Nenggolan bisa ya. Jadi pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, Tapanuli Utara juga punya garis pantai di Danau Toba, mulai dari Pulau Sibandang. Pulau Sibandang ya, di Hutan Tambor, Ginjal tuh ya, iya. Hutan Ginjal ya. Iya. Habis Muara apa tuh perbatasan juga? Sebelum Pekara, Eh, perbatasan. desa, aduh lupa saya. Lupa ya. Apa ya. Tapi habis Muara lah kotanya Muara lah ya. Kotanya Muara. Perbatasan ke Humbas ya. Iya. Jadi di Tapanuli Utara itu ada beberapa nanti titik spot wisata yang bisa Anda lihat ke Danau Toba, mulai dari Hutan Ginjang, ada nanti di situ juga Tugu Ariponang, ada di Muara ya, Ada Pulau Sibandang, Pulau Sibandang, wisata Ulos itu ya. Iya. Itu udah di program. Udah. Itu penyeberangan pakai Penyeberangannya kapal cepat boleh. kapal cepat ya. Kapal besar juga boleh. Itu dari Muara ya. Dari Muara. Dari Muara. Jadi di Pulau Sibandang juga terkenal mangga atau Mangga dan ulos. mangga dan ulus ya, Iya. mangga dan ulus, dan itu sudah dibina ya Sudah. para petenun perajin di Pulau Sibandang. Iya. Jadi pariwisata selain itu memang kalau di pariwisata Amang kan ini di Tapanuli Utara sebenarnya banyak. Banyak. Kalau di Tarutung apa yang terkenal? Kita rutin ini sekarang ada salib kasih. Salib Kasih, Iya. ya, Ada sekarang lagi kita programkan ini wisata nanas. wisata nanas Iya. yang di Sukahuta. Perbatasan Tarutung dengan Sepauta. Perbatasan, Nanti sudah desa Sepauta. Wisata nanas. Itu Ada air soda. caranya gimana tuh? Yang di wisata nanas, agrowisata tadi ya. Agrowisata ya. Artinya orang bisa panen langsung. Bisa gitu ya? panen langsung. Oke. Bisa minum jus. Bisa minum jus ya. Di sekitar itu berapa hektar? Perkiraan. Ada sekitar 12-13 hektar. 12-13 lahan. hektar ya. Tadi air soda ya. Air soda, air panas. Panas. Oke. Selain itu Kota Tarutung juga punya sejarah yang bagus ya. Jadi HKBP pusatnya di Tarutung, Jayaraga ya. Jayaraga. Jadi kalau orang-orang apa namanya HKBP yang sudah merantau, kalau mau wisata rohani boleh ke Tarutung. Di sini ada
Salib Kasih dan Raja Tarutung ya. Oke, Pak Nixon, ini kan tadi kan bicara infrastruktur yang berhubungan dengan pariwisata. Kalau kita berbicara pertanian selain tadi menas, tahu apa lagi ya? Gimana kalau perkembangan apa ini? Apa namanya, kacang siobuk? Ya, jadi kalau ada istilah lagu dari Sabang sampai Merauke, Iya. dari Sipakolon sampai Tarutung, ya, kacang siobuk makananku, rotio minumanku ya. Oh iya. Rotio ini saya ingat dulu ini. Iya. Ini di zamannya Pak Nixon ini dibikin ya. Iya. Yang TH8. yang TH8 ya. Iya. Berarti artinya bagus ya. Bagus. Yang produksi apa nih? Ini BUMD kita. BUMD ya. PDA Indonesia, saham terbesar. Kemudian ada saham swasta juga. Kita ajak join. Artinya ini produk anak-anak lokal ya. Anak lokal ya. Produk Ini airnya dari mana nih Pak? Gunung Staka. Gunung Staka. Iya. Gunung Staka. Jadi airnya pasti segar banget ini karena ini dari Gunung Sitaka Tarutung ya. Tarutung. Jadi selain tadi ada kacang siobuk, rotio juga andalan dari Tapanuli Utara ya. Jadi banyak di sini produk-produk andalan. Kacang siobuk ini sudah terkenal kalau pesta-pesta di daerah Jakarta dan daerah kota-kota yang lain, orang-orang Batak, jadi kacang siobuk menjadi hal yang utama ya. Jadi kacang-kacang siobuk ini yang wajib ini. Tinggal rotio ini yang harus diperluas lagi. Iya. Produksinya berapa apa nih Pak? Ini udah karena meningkat permintaan. 3 bulan lalu kita buat satu mesin lagi, jadi udah 2 mesin. Udah 2 mesin ya. Jadi produksinya naik terus ya selain rotio. Oke. Memang kan ini cita-cita Amang juga ini kalau di Tapanuli Utara sekolah juga harus bagus ya. Jadi saya juga cita-cita Amang satu sekolah pariwisata. Terus sekolah negeri ini untuk universitas sudah jalan belum? Nah, ini lagi kita menyelesaikan kajian akademiknya. Oke. Ya, kita sudah mintakan ke ISU, Universitas Sumatera Utara dan Skopindo. Mudah-mudahan tahun ini sudah selesai kajian akademik. Dan setelah selesai, nanti akan kita serahkan ke Pak Presiden. Nah, persetujuan para tokoh, termasuk Ketua MPR, Ketua DPD RI sudah kita kantongi. Jadi, saya perlu jelaskan ini, Amang Tonton, bahwa sekali lagi kita harus sadar, apa sih penyebab kemiskinan Tapanuli Raya? Sekolah ya? Ya, bukan karena kita malas, bukan karena Tuhan tidak adil sama kita, tetapi ada satu filosofi kita, anak kilo sama orang tua. Jadi semiskin-miskinnya orang Batak pasti ada anak kuliah. Jadi secara teori ekonomi itu kita tahu sadar bahwa semakin banyak uang berputar di sebuah daerah, maka pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Yang kedua, semakin banyak usia produktif, maka produktivitas kerja semakin tinggi juga. Nah, ini secara teori ekonomi Tapanuli Raya tidak seperti itu. Kita ekspor uang. Hari ini panen, besok transfer. Orangnya sekolah di luar. Hari ini gajian, besok transfer. Kemana? Anak kuliah, anak sekolah. Nah, usia produktif juga kita ekspor. Sehingga produktivitas kerja rendah. Nah, ini harus kita kembalikan kalau mau Tapanuli Raya, termasuk Labuan Batu, termasuk Sumatera Utara, termasuk secara khusus Tapanuli Utara. Kita harus stop ekspor uang, harus stop ekspor manusia. Baru tadi teori ekonomi itu bisa berjalan dengan baik. Uang banyak berputar, uang kita tidak keluar, tapi orang datang ketakut bawa duit. Nanti konsepnya fakultas-fakultas kita bagi di kabupaten tetangga. Jadi tidak hanya di Tape. Artinya tempat kuliah itu berbagi ya? Berbagi. Tetap namanya sama ya? Iya, Untara lah, Tapanuli Raya. Jadi ini adalah kunci yang menurut saya dan trigger untuk membangun ekonomi mikro dan makronya Tapanuli Raya, secara khusus Tapanuli Raya. Nah, kita sekali lagi kalau ini sudah ada di Tapanuli Raya, Tapanuli Utara, saya yakin kita pasti akan keluar dari peta kemiskinan. Amang kan selesai 2024 ya. Perkiraan Amang ini targetnya nih. Sebelum selesai Amang. Tergantung Pak Presiden. Tergantung ya. Karena
pendirian Universitas Negeri itu kan lagi di moratorium. Iya. Artinya tidak bisa mendirikan universitas negeri baru. Maka yang lama kan mau di apa langsung dari baru. enggak, kalau Katanya- baru kan harus khusus Pak Presiden Pak Jokowi mau menyetujui usulan kita mengalihkan ini seperti itu. Mudah-mudahan di masa aman ini tercapai. Iya, Ya, karena itu pembangunan juga. betul. Kalau itu sudah ada. Jadi Ini- Sumatera Utara kan 18 juta penduduk, Betul. tapi kita punya perguruan tinggi negeri hanya 4. Dan itu di Medan kebanyakan kan. Iya, ini pusatnya di Medan. Aceh itu 8 juta penduduk, tapi dia punya kalau nggak salah nih 9 perguruan tinggi negeri. Riau dia hanya 4 juta penduduk, tapi dia punya 6 perguruan tinggi negeri. Apalagi Sumatera Barat, apalagi Jawa. Jadi saya pikir dengan penduduk 18 juta sudah wajar tambah universitas negeri ini. Ditambah dengan bahwa orang-orang Sumatera Utara orang-orang sekolahan. Iya, itu tadi secara filosofi, bangsa pasar udah jelas. Iya, betul. Sudah pasti kuliah di sini, toh. Nah, ini yang kita harapkan inilah trigger untuk memajukan kita masyarakat Tapanuli Raya sehingga selama ini yang melekat kita peta kemiskinan bisa kita atasi. Tapi pelan-pelan ya. Iya, jadi kan multiplier efeknya nih, kos-kosan, angkot, bisnis restoran dan lain sebagainya, termasuk barangkali akan hadir nanti di sini mall, karena ada demand. Termasuk juga nanti kekayaan alam kita ini bisa diteliti, dikaji, dikembangkan. Tugasnya kampus itu. Nah, kalau udah ada kampus negeri, ini kan luar biasa pembangunan. Pertanian juga Iya. bisa maju, ya kan? Kita bisa lihat Malang dengan Embraunya. Kita dulu lihat Depok lah. Depok itu kan dulu tempat gym buang anak. Iya. Tapi ketika UI pindah ke sana, lihatlah Depok itu sekarang Perkembangannya luar biasa. berkembang. Medan Tembung lah dulu. Dulu kan Medan Tembung kalau nggak salah dulu tempat gym buang anak. Iya. Tapi begitu ini pindah ke sana, lihatlah sekarang seperti apa. Nah ini trigger itu kan ada beberapa hal ya. Satu trigger dari sektor pendidikan untuk memajukan sebuah daerah. Trigger kedua pariwisata. Trigger ketiga investasi. Trigger keempat adalah dari kesehatan. Yang mana mau kita pilih? Saya lebih condong memilih triggernya sektor pendidikan karena filosofi itu juga tadi Karena berdampak kemana-mana berdampak juga. kemana-mana. Nah, kalau sektor pariwisata kita gedor dengan Danau Toba dan haknya ada salifikasi, saya pikir kalau kita lihat survei, Ya. orang lebih dominan berwisata ke pantai. Ya. Maka ketika ketemu Pak Presiden waktu datang 2019 rapat kita di Esker, saya sudah sampaikan bahwa Tapanuli Raya ini luar biasa kekayaan alamnya yang sebenarnya kalau digali pemerintah pusat serius, kita bisa lebih hebat dari provinsi lain di Indonesia, bahkan dunia lain. Alasannya apa? Tapanuli Raya ini coba ada Danau Toba, danau yang ajaib lah. Luar biasa. Disambung ke Tapeng, itu jaraknya hanya 50 kilo. Artinya 50 kilo menurut saya itu setengah jam nyampe, nggak sampai sejam. Dibangun jalan tol. Bosan di Danau Toba, ke Tapeng berjemur. Kemudian ada kapal cepat, sudah ada bandara di Pinang Sori, ada bandara di Minas, siapkan kapal cepat, siapkan kapal pesiar. Kalau mau berselancar dengan ombak terbesar di dunia, ada di Pulau Nias. Nggak ada hiu, nggak ada es. Kalau di Hawaii terbesar di dunia, tapi ada hiu, ada es. Nah, kalau orang mau lihat konservasi alam, ada di Paluta. Di situ ada masih harimau asli Tapanuli, ada gajah, lengkap. Ada 1000 hektar. Artinya apa? Bosan berselancar, pergi ke alam, konservasi. Nah kemudian kalau mau pulang, boleh juga dari Tapeng, boleh dari Labuan Batu. Labuan Batu itu kan dekat ke Asia dan ASEAN. Kan dekat itu, Semangke. Kapal pesiar bisa dari sana. Tinggal bikin jalan strategis dari Paluta, Pangaribuan, Garoga, tembus Labuan Batu. Nah, efeknya juga ada. Komoditi pertanian kita Tapanuli Raya bisa Semangke. Masuk Semangke, kalau ke Belawan selama ini kan berat di ongkos dan jauh perjalanan. Kalau Semangke bisa 4 jam motong waktu. Kemudian ada agrowisata kita. Ada di Simalungun, ada di Tapuk, ada juga di Lembang, ada juga di Karo.
Jadi kita ini lengkap. Mantap banget ya. Artinya long stay para wisatawan itu bisa Iya. berbulan-bulan, Berbulan-bulan. bisa bertahun-tahun Dan meninggalkan uang banyak. dan meninggalkan dolar. Nah, kalau hanya konteks Danau Toba kita bangun, kalau dari survei, danau itu paling urutan nomor 5, nomor 6 Cepat bosan. cepat bosan. Maka untung ada pantai kita, ada alam kita yang baru, tinggal konektivitas dibangun oleh pemerintah pusat. Iya. Dan ini akan kita lebih hebat nanti, bahkan di dunia kita lebih hebat. Jauh lebih hebat. Tinggal harus ada tadi apa pembinaan SDM, Iya. perlu universitas, Iya. sehingga klop ya, jadi sejalan dia. Nah, ada fisik dibangun, ada SDM dibangun. Nah ini ketemunya barangkali 3-5 tahun ke depan kita sudah hebat sekali. Kita tidak kita kemiskinan lagi. Nah ini yang saya sebut itu, dan saya sudah sampaikan ke Pak Presiden, beliau sudah sanggup di ratas. Waktu itu ratas langsung diperintahkan ke Pak Presiden, sudah masukkan di ratas. Mudah-mudahan tahun depan karena COVID ini barangkali tahun depan ya mungkin 2022, 2023 ini bisa kelar interkoneksi ini. Saya yakin Tapanuli Raya ini akan selesai. Bandara Silangit sudah kita perjuangkan. Universitas ini akan diperjuangkan Pak Nison Bersama-sama lah. Oke. Kalau kesehatan abang ini gimana di Kapuk? Ya, jadi Terakhir ini. dulu rumah sakit kita ini selalu minus ya, subsidi terus ya. Yang RSUD Tarutung. Tarutung ya. Kemudian kita coba bedah masalahnya di mana. Pertama pelayanan, kemudian SDM. Ya. Jadi pelayanan kita mohon maaf belum optimal lah. Ya. Yaitu ya, kemudian di SDM kita. Itu sampai kira-kira tahun berapa itu yang kurang itu menurut pengalaman Anda? Ketika saya dilantik 2014, memang rumah sakit ini yang pertama sekali saya periksa salah satunya masalahnya apa. Kemudian ketika itu saya tunjuk direktur rumah sakit yang baru. Kita panggil rapat dengan saya, dengan pimpinan OPD yang lain. Kemudian kita cek masalahnya di mana. Setelah dapat masalahnya di mana, rupanya kepercayaan masyarakat itu sangat-sangat bisa dibilang pesimis. Karena SDM-nya hanya dokter biasa, ya, kemudian tidak ada disiplin, tidak ada regulasi yang mengatur, dan yang paling mirisnya dokter spesialis hanya 2 orang, satu pegawai swasta, satu pegawai negeri. Itu spesialis apa? Yang ada? Beda, hanya beda doang. Nah, saya tanya direkturnya, Ya. kenapa nggak diundang spesialis dari luar? Saya bilang, agar mau ke Taput. Oh, rupanya ini bicara juga masalah insentif. Rupanya insentif RSUD itu ketika itu hanya sekitar 6 jutaan ya. Padahal Untuk dokter spesialis. iya, padahal di Medan sudah 26 juta. Beda Nah, banget ya. iya, saya putuskan ketika itu umumkan dan siapkan anggaran, kita bayar spesialis yang mau ke Tarutung 28 juta. Lebih tinggi dari Medan. Iya, sampai 30 juta saya bilang. Akhirnya datang semua dokter spesialis. Nah, udah lengkap dokter spesialis sekarang, ya. Kemudian sekarang kita sudah berhasil membangun ruang isolasi penanganan COVID sampai penanganan penyakit berbahaya seperti paru, AIDS, sudah. Tanggal kemarin saya sudah resmikan tanggal 3 hari yang lalu. Ya. Nah, tanggal 28 ini saya akan resmikan pelayanan online. Desember. Iya, 28 Desember ini saya akan resmikan pelayanan online. Artinya pasien tidak perlu antri. Dia cukup buka handphone, lihat dokternya, terus kemudian masukkan namanya, nanti akan ada di situ jam berapa dia datang, hari apa dia datang. Gitu. Jadi tidak perlu antri di rumah sakit. Jadi sudah sistem pelayanan online. Dan ini juga online nanti ke puskesmas. Puskesmas ketika diklik namanya di rumah sakit Tarutung, nanti data pasien misalnya di Pautar dia pernah ditangani di puskesmas, itu nanti akan kelihatan apa aja penyakitnya. Jadi artinya akan mempermudah waktu. Tidak perlu lagi harus tanya-tanya penyakitmu apa riwayat kesehatanmu. Sekarang puskesmas kita sudah 24 jam. Tempat Pelayanan ketersediaan dokternya gimana? sudah lengkap semua dokter. Bidan perawat ya. IGD-nya juga lengkap, dan tentu harus ada insentif juga. Jadi biar mau kerja malam, mau jaga malam, tentu harus kita tambah insentifnya toh. Iya.
Nah, kemudian kita juga ada rumah sakit gangguan jiwa di Pangaribuan. Di Pangaribuan. Iya. Nah, Itu yang baru apa? Bung? itu 2016. 2016. Nah, juga rumah sakit gangguan dengan kejiwaan, dia yang kena pasung. Yang kena pasung itu semua kita obati di sana, kita ajarin mereka bersosialisasi, dan 99% itu sembuh. Itu Bisa sembuh, ya? kembali ke keluarganya. Itulah yang kita lakukan di puskesmas. Kalau kira-kira jumlah kepesertaan berapa persen sudah dapat BPJS? BPJS sudah lebih dari 60.000. Sudah seperempat ya. Seperempat. Dari APBD loh ya. Dari APBD. Belum kesertaan semua. Sudah ada mungkin 120.000 barangkali. 120.000 ya. Ya, sudah cukup banyak lah. Ini secara kesehatan masyarakat takut, nggak perlu takut lagi ya. Iya, cuman kita mintalah kepada pemerintah pusat preminya itu ya dikurangi lah. Karena beban APBD kita jadi besar sekali premi. Kalau bisa tetaplah dibantu oleh pusat masalah premi. Saya kan kesehatan pendidikan sudah, nah infrastruktur sudah ya kan. Gimana kalau SDM kita di Pemkab itu artinya sudah ada peningkatan dari kualitas pelayanan. Karena ini kan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat. Ya. Gimana cara Pemkab takut ini? Jadi kita memang selalu saya sampaikan untuk setiap kepala dinas, bahkan camat, bahwa tugas kita ini melayani, bukan untuk dilayani. Memang merubah paradigma itu agak susah, ya. Tapi karena kita yang praktekkan langsung, seperti contoh misalnya kan handphone saya ini kan nggak pernah berubah nomornya, nggak pernah mati handphone saya. Kemudian Facebook saya, Instagram, YouTube saya sendiri juga kelola. Jadi kalau ada pengaduan masyarakat, saya capture tuh kepala dinas. Ini adalah keterbukaan kepada masyarakat. Nah, kepala dinas juga tahun demi tahun ada perkembangan positif dalam hal pelayanan masyarakat. Artinya ada mereka sifat sudah responsif lah terhadap pengaduan masyarakat. Seperti kita sekarang di sektor pertanian, kita perbanyak penyuluh, alsintan, kemudian di sektor kesehatan juga begitu, bagaimana SDM di sana itu semakin terampil dalam melayani, sampai salam, ya kan? Kemudian juga di para wisata, kemudian juga di pelayanan satu pintu. Sekarang di pelayanan satu pintu kita sudah sistem online, artinya mengurus izin di sana tidak perlu lagi harus ke dinas-dinas lain. Nah ini minggu ini saya akan menyelesaikan yang namanya sistem pendapatan. Nah jadi sama pajak juga. Budgeting pendapatan Sudah lengkap di sana. Tahun depan kita akan meresmikan yang namanya e-commerce sama smart city. Iya. Nah, kita akan selesaikan ini tahun depan harus selesai. Anggarannya sudah kita siapkan dan orang-orangnya sudah kita siapkan. Jadi ada nanti bagian-bagian programmer yang kita sudah siapkan anggaran, kita hire. Ya, saya lihat itu ada 3 orang dari UI tiga-tiganya dan pengalaman kerjanya juga banyak. Mereka mau mengabdi di Taput menjadi programmer. Orang Taput ada dari Bali juga. yang masih terpenuhi Raya. Pada intinya saya mau ambil ilmunya, kemampuan mereka itu agar tersistem semua ini. Salah satu contoh misalnya ada traktor kita. Traktor ini posisi di mana ini? Traktor di Pangaribuan. Kita tahu nih di Pangaribuan dia berhenti atau kerja ini. Jadi satu hari alat mesin pertanian kita, termasuk juga barangkali truk-truk, ya di dinas lingkungan hidup, satu hari berapa ini yang diolah lahan hidup, berapa yang ekstensifikasi, berapa yang intensifikasi, semua menurut data. Kemudian konsep misalnya dari karcis tempat pariwisata, kemudian juga restoran, satu hari bisa kita tahu, kita pantau terus, ya kan? Nah, kemudian juga pendapatan, contoh misalnya ada orang Jakarta, dia mau bangun rumah, kita hitung, rupanya di Jakarta dia harus tunggakan pajak, dia nggak boleh kita keluarin izin, kenapa? Ada pajaknya itu nggak dibayar. Nah ini sistemnya sudah kita bangun dan pelayanan satu pintu kita sudah bagus lah, artinya kita sudah bisa menuju ke smart city
e-commerce nanti ruangan yang bagus di sebelah ruangan bupati itu nanti akan kita siapkan. Jadi semua apa yang terjadi di Tapuk ini bisa kita tahu. Berapa hari ini produksi cabai, Ya. berapa hari ini apa padi, itu bisa kita tahu nanti. Mana yang minus, mana yang surplus. Ya ini kan masih data BPS. Ya. Hanya data BPS tahun ini datang ke saya, kita minus daging, kita minus bawang merah, Daging apa aja itu? daging Ayam. kerbau, Ayam. B2, ayam, telur, kita minus. Nah, kemudian bawang putih, bawang merah kita minus. Maka anggaran PAPBD tahun ini yang kita dapat kemarin juara 3 nasional penanganan COVID, di idenya saya arahkan pengadaan ternak, kambing, ayam, sama itik. Nah, kemudian tahun depan juga kita anggarkan pengadaan bibit ikan juga. Kita sudah buat. Nah, saya ada video nanti saya share ke Amang. Itu ada satu peternak ayam kampung dia, makanannya dari maggot, hampir 300.000 yang nonton baru. Nah, bisa nanti dicontoh itu yang dari maggot itu untuk yang dipakai. Karena makanannya itu saya lihat sangat bagus apanya. Jadi maggot itu yang dikasih makanannya dan luar biasa Maggot ya? Maggot. Jadi telur dari apa itu namanya itu lalat hitam itu dia makan. Nanti di video saya coba kasih Amang ke bagian Koperinda atau ke bagian dinas peternakan dan pertanian nanti, karena itu inang itu siap untuk jadi pembesar. Boleh. Dan siap dia untuk menyalurkan apa namanya telur magotnya juga dan ininya juga. Boleh. Jadi nanti contohnya tahun depan ada sekitar berapa kecamatan Pak? Kita 15 kecamatan. 15, artinya satu-satu aja dulu per kecamatan diambil untuk jadi petani peternak itu ayam kampung itu. Saya pikir nggak terlalu susah. Memang yang kita harapkan memang nanti hal seperti itu Ya. kita coba akan kita pelajari dan pasti paket kita mau. Cuman ada satu hal memang yang lagi kita kaji, kita pikirkan ini tahun depan ada rencana saya membuat pabrik pakan ternak. Ya, itu yang paling bagus malah. Selama ini kan petani kita malas beternak karena biaya produksi tinggi. Karena kita harus import dari Medan, masih antar. Nah, saya mau buat pabrik pakan ternak, saya juga perintahkan siapkan anggaran. Nanti hasil dedak, kemudian yang lain kita campur. Kemudian rencana rice milling juga kita mau bangun di Tapuk, tapi setelah infrastruktur jalan jembatan sekitar 80-90% saya kelar tahun depan, kita akan beli rice milling. Jadi orang tidak membating lagi, tapi bangkolnya bisa langsung masuk mesin, udah keluar tuh beras, dedak, sama ampas bongkol tadi itu. Nah inilah nanti bisa jadi pakan ternak. Jadi ketika ini kita buat, nanti perusahaan pertanian lah yang take over ini. Nanti kalau sudah tersedia pakan ternak, tentu kan biaya produksi akan turun. Nah ketika turun biaya produksi, ternak dari yang lain juga tidak akan masuk lagi ke sini. Jadi animo peternak Kenapa saya lihat ini bagus dia? Karena kan di Borong-Borong juga peternakan salah satu yang menghasilkan sayur ya. Ya betul. Nah, dia bikin makanan maggot itu dari sayur-sayuran yang apanya, yang sisa-sisanya, yang tidak layak pakai itu. Itulah makanan maggot itu dibikin. Jadi ayam gitu ya? Magotnya. Magotnya. Magotnya ini menjadi makanan ayam. Jadi dari telur lalat hitam ini yang dimakan nanti itu sisa-sisa buah, jadi nanas apa itu masih bisa dimakan nanti yang busuk itu. Nah, itu nanti mungkin YouTube channel Konsumtur siap mendukung program Amang yang bikin pakan untuk kita sosialisasikan ke ke dunia digital, karena memang luar biasa. Nah, hal-hal yang seperti itu saya lihat di masyarakat, mereka sangat ingin banyak dibuat seperti itu. Jadi termasuk yang itu, bahkan banyak perantau-perantau yang menonton juga bilang tadi, kayaknya lebih banyak pulang kampung ini dan seperti ini asalnya seperti itu. Jadi kalau bisa itu di 15 kecamatan, saya pikir bagus dia akan dibina, tidak terlalu susah. Ya. Saya pikir di selain pertanian tadi, memang kalau Alsintan itu udah berapa banyak dibagi dia? Wah, Alsintan itu udah ribuan. Jadi ini saya lagi siapkan konsep brigade tanam. Brigade tanam ini itu traktor mini, traktor besar, kemudian combine harvester, yang
alat untuk panen padi. Panen tadi. Ini mau saya siapkan per kecamatan. Kecamatan ya. Nah, per kecamatan ya traktor mininya minimal 10, traktor besar 2, combine APT 1. Ini alatnya sudah ada, tinggal menambahi saja. Tinggal menambahi. Nah, tahun depan saya sudah resmikan yang namanya Brigade Tanam tiap kecamatan. Nanti Brigade Tanam ini tidak perlu harus antri. Jadi nanti yang megang ini koordinator PTN dan camat. Nah, begitu ada masyarakat, tentu melalui kelompok tani ataupun perorangan yang minta untuk mekanisasi perluasan tanaman, misalnya lahan tidur diolah menjadi produktif atau lahan yang sudah produktif mau diolah, sudah siap alat. Nah, selama ini kan kita kasih ke kelompok tani. Yang jadi masalah kadang ego. Kelompok taninya nggak mau kasih tetangga, atau bahkan ketua kelompok taninya, ya kan, nyewain kepada anggota berlebihan. Nah, jadinya nggak kelihatan Tidak produktif. produktif. Maka kita rubah jubis strateginya seperti apa. Jadi nanti kan tinggal saya sebagai bupati minta dari camat, hari ini udah berapa hektar lahan tidur diolah, ya kan? Udah berapa hektar ditanam padi, ditanam bawang, ditanam cabai, gampang sekali gitu loh. Terus misalnya, ini adalah laporan ke saya, kok ada lahan sudah diusulkan kalian, kok belum diolah? Ini Elsintan kemana tuh kalian taruh? Gitu kan, sudah gampang seperti itu. Karena kalau kita nyari ketua kelompok tani, ya kalau handphonenya hidup atau kita ada datanya, ini langsung aja koordinator PTL dan camat. Jadi koordinasi bisa cepat. Koordinasi dan pengawasan. Iya. Saya pikir ini kan terlalu panjang ini Pak Bupati. Iya. Orang-orang Toba dan Tabuk dan Tapanuli Raya kan ini nonton panjang-panjang. Nah, mereka juga nggak. Mudah-mudahan nanti kalau memang saya kepanjangan akan saya bagi dua. Tapi yang pasti Pak Bupati sapa dulu dengan selamat hari Natal dan tahun baru untuk pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, terutama orang-orang Tapanuli Utara. Iya. Terima kasih sekali lagi kepada pemirsa Thompson Sirus yang sudah menonton acara kita ini. Saya sekali lagi memohon maaf, memohon doa dan dukungan. Kiranya mari saling mendoakan Tapanuli Utara yang kita cintai ini semakin lebih baik ke depan. Tentu saya ada kurang lebihnya dalam memimpin Tapanuli Utara, tapi mohon maaf, percayalah bahwa apa yang saya kerjakan ini sudah semampu saya, dan tentu dengan doa Amang-Inang saya tentu akan lebih giat lagi untuk membangun Tapanuli Utara menjadi contoh di kabupaten lain. Saya yakin dan percaya dengan semangat kita bersama, Tapanuli Utara ini bisa menjadi ikon. Dan saya mengucapkan atas nama pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan saya sebagai keluarga dari Dr. Andes Nixon Nababan MSI Boru Simamora mengucapkan selamat Hari Natal untuk kita semua dan selamat menjelang tahun baru. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Horas Merdeka. Oke, terima kasih banyak Pak Nixon, sukses selalu. Oke, pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, demikian perbincangan singkat saya dengan Bapak Nixon Nababan tentang Tapanuli Utara dan capaian-capaian yang sudah dilakukan Pak Nixon Nababan selama memerintah. Saya yakin dan percaya bahwa apa yang kami perbincangkan belum semua bisa menjawab apa yang menjadi keingintahuan Anda tentang Tapanuli Utara. Di lain waktu nanti saya akan berbincang di tahun 2021 lagi dengan Pak Nixon, mungkin dengan tema dan topik yang berbeda. Mungkin ini sebagai awal perkenalan dulu, karena baru pertama kali ini saya berbincang dengan Pak Nixon Nababan, terutama di YouTube channel Thompson Sirus. Para pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, jangan lupa ya, terutama orang-orang Tapanuli Utara, like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Thompson Sirus. Oke. Horas. Merdeka. Merdeka.